Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya, teman-teman sekalian. Jadi pada pertemuan kali ini kita melanjutkan dari kuliah kita tentang list view. Jadi sebenarnya di pekan kelima ini kita akan belajar list view, dan di pekan ke-6 kita belajar lanjutan dari list view. Akan tetapi pada kesempatan ini kita akan gabung saja sekaligus karena menurut saya ini cukup mudah bagi teman-teman yang sudah memiliki konsep yang cukup bagus. Oke, kita lanjut ke materinya. Jadi seperti biasa, learning outcome kita pada pertemuan ini, teman-teman mahasiswa mampu memahami apa itu list view, kemudian bisa membuat simple list view, kemudian bisa membuat custom list view. Jadi tentunya setiap satu kali pertemuan kita tentunya punya project dong, atau tugas. Jadi nanti teman-teman akan membuat project custom list view yang dikombinasikan dengan intent method yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi nanti praktisnya nanti saya kirimkan videonya ini khusus untuk kelas 3B karena ada pertemuan di Jogja hari Selasa nanti. Jadi saya kasih video ini saja, oke? Jadi nanti source code-nya saya tampilkan juga di sini, di slide-nya saya kasih lengkapnya, mulai dari list view dan custom list view-nya juga. Tentunya tugasnya ada di sini, lengkap. Oke, nggak perlu berlama-lama dengan slide, kita langsung coba praktikum. Oke teman-teman, bisa dilihat kita pertama-tama teman-teman tentunya buka Android Studio-nya dan buat project yang bernama pertemuan 5. Saya sudah buat tadi projectnya. Kemudian teman-teman harus buat simple list view. Di sini sudah saya buat, nanti saya contohkan dulu. Oke, buat lagi sini activity, kemudian empty activity, otomatis nanti buat project baru. Di sini teman-teman namanya simple list view. Nah, setelah itu di simple list view ini, sini saya akan jelaskan hampir sama dengan materi sebelumnya tentunya teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke logiknya di Java-nya, kita harus code dulu di layout-nya. Di sini namanya activity simple list view. Sesuai dengan nama Java-nya tadi, simple list view. Cuma ada tambahan activity list view. Nah, di simple list view, maksud saya activity simple list view ini, di sini teman-teman bisa menggunakan linear atau relatif. Di sini saya mencoba relatif karena kemarin kita sudah biasa menggunakan linear, kita coba relatif. Di sini saya menggunakan 2 widget. Widget besar ini, di sini widget pertama ada text view, pilih mata kuliah, kemudian list view. Nah, list view ini begini bentuknya. Jadi ada list view di sini. Nah, ya teman-teman, di sini kalau kita menggunakan relatif layout, otomatis semua widget kita harus memberikan ID untuk mengidentifikasi mereka karena kita ketahui sendiri bahwa relatif layout ini posisi widget-widgetnya relatif terhadap widget yang lainnya. Cara menentukan relatif terhadap widget yang lainnya tentunya kita harus setiap widget harus mempunyai ID. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita kasih ID-nya seperti biasa, ID TV, ID text view, kemudian di sini ID LV dan view. Nah, di sini kita bisa lihat positionnya, pilih mata kuliah, dia paling atas. Kemudian kalau kita mau buat list view dan proses di bawah dari pilih mata kuliah, cukup tambahkan layout below. Below dari mana? Di bawah dari mana? Di bawah dari text view. Jadi cukup sederhana kalau menggunakan relative layout seperti itu. Nah, setelah teman-teman sudah membuat activity simple list view-nya, kemudian teman-teman buat lagi simple list item-nya. Jadi apa sih isi item ini? Nah, di sini ini kan hanya bentuk list. Nah, kemudian apa sih isinya? Nah, untuk simple ini, dalam isinya kita buat layout-nya itu, saya di sini menggunakan linear, orientasinya horizontal,
Kemudian di sini ada isinya text view, widgetnya, isinya itu mata kuliah. Ini doang isinya. Jadi nanti itu menjadi list itu nanti nama-nama mata kuliah. Jadi proyek kali ini untuk simple list view itu kita akan membuat list view tentang mata kuliahnya. Jadi nanti di sini nama mata kuliah yang berbentuk list. Ini bentuk itemnya. Jadi mata kuliah misalkan mata kuliahnya programming. Nah, nanti karena kita nanti akan embed, kita masukkan dalam list view, nanti ada di sini misalkan networking dan bentuk list sampai ke bawah. Seperti ini di list view-nya. Item 1, item 2, item 3, sampai seterusnya. Nah, setelah dibuat ini, teman-teman harus ingat ketika kita sudah membuat layout-nya, kita harus sekarang ke Java-nya untuk melakukan pengkodean di simple list view di Java-nya. Sini logiknya. Jadi pertama, di sini teman-teman membuat list view-nya. Jadi harus diingat lagi ketika kita di sebelah membuat list view, maka di sini kita juga harus mendeklarasikan list view-nya. Di sini list view namanya lv item. Nah, di sini privat, tentunya teman-teman yang sudah belajar PHP sudah paham apa maksudnya privat, nggak perlu lagi saya jelaskan. Nah, di sini kemudian kita buat lagi string, string bentuk array di sini penandanya. Untuk array mata kuliah, jadi isinya itu banyak. Jadi mata kuliah isinya itu, di sini kita membuat variabel mata kuliah, tipe data string, isinya programming, networking, data mining, machine learning, dan sebagainya. Nah, inilah nanti menjadi list-list yang akan ditampilkan di list view tadi. Nah, ini hanya di sini get super action bar seperti itu. Jadi di action barnya atau toolbarnya nanti bernama mata kuliah. Nah, di sini ingat lagi teman-teman yang di set untuk activity layoutnya kita menggunakan activity simple list view. Simple list view ini yang akan ditampilkan. Nah, itemnya yang ini mata kuliah. Oke, kita kembali ke simple list view di Java. Nah, tentunya pertama ingat setelah kita melakukan deklarasi list view, kemudian kita koneksikan untuk mengenal list view yang di Java apa sih yang mau yang terhubung ke layoutnya, apa sih lv item itu. Nah, lv item itu sama dengan id lv itu yang mana, yang ini yang ini list view ini. Nah, di sini proses menghubungkan ke layoutnya selesai. Jadi list view item itu sudah terkoneksi dengan layout. Kemudian kita, nah di sini menarik, jadi di sini hal yang baru. Ini teman-teman kita membuat adapter, area adapter untuk menampung. Tujuannya di sini kita untuk menampung isi dari area ini sekaligus isi dari simple list item itu tadi. Simple list item yang ini. Sorry, yang ini maksudnya. Nah, ini mata kuliahnya. Jadi area yang tadi yang isinya string ini, nah nanti kita isi di sini mata kuliah. Oke. Nah, di sini kita simple list view.this. Di sini karena kita di halaman simple list view, kemudian kita pilih itemnya di layout, kemudian kita pilih ID-nya, dan kita masukkan datanya, data string array-nya. Mata kuliah. Ini mata kuliah. Ini ID text. ID text mata kuliah yang ini. Simple list item. Nah, ini. Jadi nanti isinya mata kuliah itu nanti di set di sini mata kuliah. Nah, setelah kita ini, maksudnya yang ini nanti di set di layout yang simple list item. Nah, setelah kita buat adapter, area adapter, jadi dalam area adapter ini tipe datanya string. Di adapter ini isinya nanti yang ini, untuk datanya dengan layoutnya itu yang simple list item tadi, yang ini. Nah, setelah itu teman-teman,
baru lihat lagi setelah itu list view tadi, list view item itu kita set adapter. Isinya yang mana? Isi yang di atas tadi. Jadi nanti list view-nya itu isinya nanti ini. Plus tentunya setiap Java ada activity atau ada layout-nya. Jadi nanti programming, networking nanti akan masuk di list item ini. Yang mana layout-nya? Layout-nya ini. Nah, layout-nya ini. Yang mata kuliah ini di list item. Yang ini. Nggak bisa berdiri sendiri. Harus ada layout, ada data dari Java-nya. Seperti itu. Nah, setelah itu kita set di sini. Set list view menggunakan variable adapter dari sini. Isi adapter ini tentunya yang tadi, programming, networking, kita set sesuai layoutnya simple list item, isinya nanti mata kuliah sesuai dengan ID dari text view yang kita gunakan di list item itu. Nah, setelah di set, kemudian di sini kita hampir sama dengan metode button. List view itu kita set on item klik listener. Di sini bedanya biasa kalau set on klik listener kalau button, tapi kalau di list view itu kita pakai set on item klik listener. Jadi setiap widget itu punya behavior atau metode yang berbeda-beda. Biasa namanya doang yang beda, tapi misalnya kalau kita klik, misalkan kalau list view biasa ada tambahan itemnya. Kalau misalkan button langsung saja set on klik listener. Jadi teman-teman bisa eksplorasi lagi sesuai kebutuhan. Nah, hampir sama di sini isinya ketika kita klik di sini nanti akan muncul TOS. TOS-nya nanti memilih di sini adapter, maksudnya kita ambil kan isi adapter tadi ini kan bentuk array dari ini. Programming. Nah, kita ambil get item position-nya. Jadi kita ambil sesuai dengan posisinya. Posisinya misalkan kita klik programming nanti akan muncul data programming. Begitupun networking dan data mining seperti itu. Jadi kita coba run dulu. Nah, ini. Jadi seperti ini teman-teman. Datanya pilih mata kuliah. Ini seperti activity simple display-nya tadi. Dan list itemnya nama mata kuliahnya. Yang ini. Nah, ini namanya dari mana tadi? Nah, ini dari sini. Kita embed ke adapter. Nah, adapter di sini. Kita masukkan layoutnya, simple list itemnya, kemudian nama mata kuliahnya, sama text view yang kita gunakan di sini. Nah, kemudian kita masukkan lagi ke list itemnya. Dan jadilah seperti ini. Gampang sekali. Nah, kalau kita klik seperti hal ini, kalau kita klik, sudah munculkan TOS. Misalkan memilih programming dan memilih web programming. Seperti itu. Cukup sederhana dan mudah dipahami teman-teman. Dan ini shortcut-nya juga saya sudah tampilkan di slide-nya supaya teman-teman bisa mempelajari lebih mudah. Oke, kita lanjut saja ke materi berikutnya itu custom list view. Nah, di sini kalau kita mulai dari project baru atau nggak perlu buat project, langsung saja kayak punya aku ini. Kita buat activity baru maksud saya. Kita buat activity di sini. Nah, buat activity, kemudian buat nama custom list view. Oke, kalau sudah nanti seperti ini custom list view. Di sini nanti untuk layoutnya di sini saya menggunakan activity list view. Hampir sama kayak tadi, nggak ada bedanya. Jadi layoutnya ada dua, activity list view dan itemnya. Di sini list item. List view ini untuk activity list view-nya untuk menampilkan list view-nya, list-listnya. Sorry, sorry, yang tadi berarti custom list view ini akan nge-load activity main. Ya, betul. Dia akan meload activity main. Jadi custom list view akan meload activity main. Jadi ingat lagi teman-teman, untuk membuat list view ini kita menggunakan dua layout. Jadi activity main di sini
Kayak tadi yang simple list view, sama list view, activity simple list view sama simple list view ya. Yang benar, sorry tadi saya nggak jelaskan. Nah, kalau teman-teman mau buat simple list item ini, atau untuk project kedua ini di custom list view, buat list item ini seperti ini nggak terbuat otomatis. Kalau kita buat menggunakan ini, create activity hanya dua yang dibuat, Java sama layout-nya. Misalkan activity main sama custom list view-nya yang tadi. Nah, kalau mau tambah, tinggal di sini, teman-teman. Layout, kita new, baru create layout resource file. Nah, di sini tambah, silakan list item. Nah, list item nanti jadilah seperti ini. Nah, di list item ini, saya buat yang cukup berbeda. Seperti ini, ada name, sama description, di sini ada gambar. Kemudian untuk activity mainnya itu hampir sama kayak tadi. Di sini saya menggunakan relatif. Di sini list view toh. Kalau tadi yang simple itu ada text view di sini ya. Di sini pilih mata kuliah. Kalau di sini cukup list view. Ini untuk menampung listnya. Di sini untuk itemnya. Nah, untuk Java-nya hampir sama dengan tadi yang custom. Bedanya kita kan sudah pakai image. Tadi kan nggak pakai image. Hanya berupa teks. Nah, custom list view, ketika kita sudah membuat layout-nya, teman-teman, tentunya kita harus mendeklarasikan apa yang kita buat. Nah, di sini, di sini saya buat list view, namanya list view. Kemudian saya buat simple adapter. Kita juga pakai adapter di sini, kayak tadi, untuk menampung isi dari array list-nya. Nah, menariknya untuk kostum ini kita menggunakan hash map. Jadi kita di sini menggunakan hashmap. Apa itu hashmap? Nah, hashmap itu hampir sama dengan array list. Teman-teman tahu kan yang mana itu array list? Nah, array list itu seperti ini. Nah, kalau hashmap itu hampir kayak JSON. JSON itu yang mempunyai key sama value. Nah, nanti teman-teman belajar lagi tentang JSON, tapi untuk setelah UTS kita nanti akan pelajari JSON juga. Nah, hashmap itu hampir sama dengan JSON, tapi kita create di sini. Jadi di sini kalau hashmap itu memiliki dua variable. Di sini ada sebenarnya di sini variabelnya k yang bertipe string, di sini value bertipe string juga. Sebenarnya kalau hashmap itu bisa k-nya di sini string, value-nya bisa apa namanya integer. Seperti misalkan nilai, di sini nilai, di sini integer, misalkan nilai, k-nya nilai, di sini 80. Kalau masalah bisa hashmap. Tujuannya hampir sama dengan array list untuk menampung data, mengorganisasi data. Jadi di sini kita menggunakan hashmap. Nah, kita menggunakan hashmap di embed ke array list yang dimana nama variabelnya mylist. Dan kita buat variabel variabel array bertipe string, judul, keterangan dari gambar. Jadi teman-teman harus paham dulu apa itu tipe data array. Juga harus paham juga hashmap ini kan yang kayaknya baru. Hashmap itu tipe data. Iya, hashmap intinya hashmap itu hampir sama dengan array list. Dia bedanya memiliki dua key dan memiliki dua isi. Isinya itu key dan value. Oke, setelah itu kita deklarasikan variabelnya di sini. Nah, setelah kita isi variabelnya di sini, teman-teman, kita deklarasikan, maksud saya kurang fokus notifikasi. Jadi di sini ketika kita kita deklarasikan variabelnya, tentunya setelah itu ini hanya untuk set action bar-nya atau toolbar-nya. Setelah itu pertama kita hubungkan lagi list view apa yang kan kita sudah buat list view di Java. Kita koneksikan list view yang di Java dengan list view yang ada di layout-nya yang ada di main activity. Yang ini. LV. Oke, sudah dikoneksikan, di set.
Kemudian kita isi variabel judul sama dengan string, isinya nanti judul itu Takeshi, watermark, keterangannya tempat wisata, bla bla bla, tempat wisata semua. Kemudian gambar. Nah, gambar di sini masih ingatkan teman-teman semua bahwa gambar, kalau kita mau kasih gambar, kita bisa isi di drawable atau map-mapnya. Jadi sini saya isi di drawable. Ada image-nya di sini. Gambarnya semua kita isi. Integer string, resource, drawable, Takeshi, sampai sesuai dengan jumlah judulnya dan keterangan harus imbang. Takeshi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 gambar juga. Nah, sudah ada judul, keterangan, gambar, isinya 5. Kita mylist tadi, mylist kan sudah kita deklarasikan di atas, itu sama dengan new array list. Nah, nanti isinya nanti array list yang berupa hash map, ada key dan value-nya. Nah, di sini kita isikan key dan value-nya. Yang mana itu key-nya? Nah, key-nya ini teman-teman, judul, keterangan, dan gambar. Yang mana value-nya? Isi dari judul itu. Nah, isinya nanti itu kita looping berdasarkan length dari judul. Berapa length dari judul atau panjang dari judul? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kita isi judulnya. Jadi judul pertama Takeshi, keterangan pertama tempat wisata, gambar pertama di sini Takeshi juga. Di looping sampai 5 kali. Nah, setelah di looping kita embed masukkan map ini, kan ini map itu adalah hash map. Ini hash map sini teman-teman lihat. Di sini juga mylist itu juga hash map. Nah, kita embed map ini, kita masukkan di mylist. Jadi isi dari data ini mulai dari judul Takeshi, keterangannya tempat wisata, gambarnya itu Takeshi, akan masuk di mylist ini. Map ini isinya tadi yang sampai 5 data yang kita loop, kita masukkan ke mylist. Nah, setelah kita masukkan mylist, hampir sama dengan yang simple adapter, simple list view tadi, kita buat adapter, kita koneksikan list itemnya di layoutnya, list item yang ini, teman-teman. Ini untuk layoutnya, karena kita punya gambar juga tadi, kita kasih gambar contoh di sini, name sama description, sesuai dengan data kita. Custom list view, sesuai data kita akan punya data judul sama keterangan dan gambar. Di sini list item, kemudian stringnya namanya, di sini judul, keterangan, gambar. Kemudian di sini sesuaikan juga apa yang nanti terinput, judulnya terinput kemana di layoutnya, jelas di ID text judul. Tentunya ini bentuk txt, begitu pun keterangan, dan ini jadi image view, ini bentuk gambar. Seperti itu. Kita butuh layoutnya, kemudian kita butuh juga ID dari widget tersebut. Nah, kemudian hampir sama dengan simple list view, kita set isi dari list view ini adalah adapter. Adapter yang mana ini? Kita set isinya ini kan bentuk isinya itu judul, keterangan, gambar sesuai dengan data di hash map ini tadi yang sudah kita set. Nah, kemudian kita set adapternya. Jadi kita masukkan di list view. Nah, jadi data-data yang di atas di adapter itu kita masukkan di list view. Yang list view mana yang di activity main tadi? Kita masukkan di sini. Jadi nanti ada gambarnya, ada text view. Nah, di mana dapat gambar? Nah, gambarnya itu karena di adapter tadi sudah di embed juga list item. Ini gambar dari sini. Nanti berubah datanya sesuai dengan data yang kita masukkan atau embed di sini. Nah, nanti di sini datanya semua list item, judul, keterangan, gambar, datanya dari sini. Datanya bentuknya hash map, datanya tentunya dari sini tadi terpisah. Kemudian disatukan menggunakan hash map, judul, keterangan, gambar. Nah, setelah itu data ini kita ada datanya sudah terkumpul di adapter, kita set list view adapter, kita list view dan set adapter, isinya nanti adapter. Jadi list view nanti tampil kurang lebih kan seperti karena yang tampil karena tampil pertama tadi kan list view, otomatis kalau kita ubah, masih ingat toh teman-teman semua, kita ke manifest untuk yang tampil pertama, kita ubah di sini custom view. Oke, baru kita run. Jadi yang tampil pertama itu custom list view. Nanti berubah menjadi yang custom.
Nah, seperti ini. Nah, oke, cukup simpel, cukup mudah teman-teman. Intinya teman-teman harus pelajari. Saya juga sudah kasih di sini kayaknya beberapa keterangan deh. Iya, keterangan seperti ini supaya lebih mudah dipahami. Main aktif ini saya tidak gunakan. Oke, seperti itu. Simpel sekali. Jadi, teman-teman, untuk tugasnya, ini kan bentuk list view, atau yang tadi list view, yang simple list view tadi kan, kalau diklik ada toas. Nah, untuk tugasnya, teman-teman, kita back lagi ke slide-nya. Nah, untuk tugasnya, nanti kan hampir mirip ini ya, yang custom itu. Nah, nanti di sini daftar mahasiswa, fotonya, nama, NIM, kelas. Nah, kalau diklik nanti akan pindah itemnya. Nah, pindah ke sini. Di sini kita menggunakan apa? Tentunya kita menggunakan intent method. Pindah ke sini dan menampilkan detail data mahasiswa mulai dari fotonya, name, NIM, kelas seperti ini. Name, kelas. Di sini terserah teman-teman bagaimana caranya mau buat. Terserah, intinya sekreatif mungkin. Mau pakai misalkan layoutnya pakai linear, relatif, atau constraint, terserah lah. Ini nanti jadi seperti ini. Hampir sama ini. Ini nanti kita klik, nanti otomatis gambarnya agak besar nanti, satu detailnya, kemudian namanya, dan NIM dan kelasnya. Seperti itu, gampang sekali tugasnya. Ini juga source code-nya saya sudah lampirkan di sini. Hati-hati juga mengcopy source code, jangan sampai salah. Untuk simple view di sini disesuaikan, sesuaikan nama kelasnya, sesuaikan nama layoutnya. Ini juga di sini sudah ada nama filenya juga. Yang ini XML, ini Java, ini simple view, ini untuk custom list view-nya, untuk Java-nya, kemudian ada active list item, dan kemudian ada list item. Jadi bisa disimpulkan teman-teman, untuk kita membuat list view agak berbeda dengan materi kita sebelumnya. Ketika kita membuat yang sebelumnya, ketika kita membuat project, kita hanya menggunakan activity, di mana activity itu terdiri dari satu Java dan satu layout. Nah, berbeda dengan list view. List view kita menggunakan satu Java, kemudian dua layoutnya. Yang satu untuk activity list itemnya, jadi kita bentuk listnya. Kemudian yang satunya lagi list itemnya. Itemnya itu yang berdiri sendiri kayak gini, satu gini. Ada gambar, ada text view, ada text view lagi. Kalau list activity list item itu bentuk list view-nya seperti ini. Oke, saya kira cukup dari saya. Silakan dikerja. Waktunya sangat panjang sekali. Maaf juga saya kali ini tidak bisa tatap muka langsung karena saya ada rapat dengan dosen di GM. Tapi saya rasa teman-teman kelas 3B ini rata-rata orang-orang jago semua. Kalau saya bandingkan memang dari kelas A, C, dan B di kelas B ini cukup bagus. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.